Selamat pagi juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang HP Note 7 Lavender yang bootloop. Ini adalah video tutorial lanjutan dari kemarin. Jadi pastikan agan-agan sudah lihat video yang kemarin agar tidak gagal paham. Ini jelas ya, ini adalah HP Note 7 Lavender yang kemarin yang udah kita bahas ya. Ini mesinnya juga masih sama, masih amburadul seperti yang kemarin, jadi bukan HP yang berbeda. Perlu diketahui HP Note 7 Lavender ini datang dalam kondisi baterainya low. Jadi ketika saya tekan dan tahan tombol power, dia nggak bakalan nyala. Karena baterainya sangat-sangat low, bahkan mungkin ini kosong baterainya ya. Dia bisa nyala ketika dicolok ke cas, dia bisa nyala ya. Kalau tidak sambil dicolok ke cas, dia tidak bisa nyala. Ya, coba kita buktikan atau kita sambil cas Note 7 Lavendernya, kita colok seperti ini. Kemudian kita tunggu beberapa saat, ya. Nanti akan muncul logo Redmi, ya. Nanti kita akan muncul logo Redmi. Nah, seperti itu. Dia hanya stuck di logo Redmi seperti ini. Kemudian di bawah ada tulisan unlocked. Ini hanya menyatakan atau membuktikan bahwa Note 7 Lavender ini sudah unlock bootloader. Dia tidak ada indikator baterainya. Jadi hanya seperti ini, stuck seperti ini ya. Stuck seperti ini. Oke, karena ini sudah unlock bootloader, pertama-tama kita akan eksekusi HP yang bootloop ini ya, atau hanya stuck di logo Redmi seperti ini via fastboot ya. Via fastboot kita cabut aja dulu casnya ya. Kemudian kita akan mencoba masuk ke via fastboot dengan menekan dan menahan kedua tombol volume dan tombol power maksudnya ya. Tekan dan tahan kedua tombol ya sampai muncul tulisan fastboot, Karena ini tidak bisa, maka saya akan langsung colok, kemudian tekan dan tahan volume bawah ya. Tekan dan tahan volume bawah. Nah, seperti ini sudah muncul tulisan fastboot. Kemudian kita akan langsung eksekusi via fastboot. Untuk itu kita persiapkan file-file yang ada di PC untuk kita ini mati. Ya mungkin karena baterainya low. Sekarang gini aja, kita akan eksekusi via EDL 9008. Kan tidak membutuhkan baterai ya. Artinya ketika kita test point nanti akan kita lepas. Pertama adalah flashing tool Lavender. Ini adalah MIUI 10. Kemudian bawahnya Lavender Global Image versi 11. Ini adalah MIUI versi 11. Saya akan menggunakan MIUI versi 11. Jadi kalau HP bootloop disarankan, Xiaomi bootloop maksudnya disarankan pakai file yang terbaru, file official, file yang terbaru ya. Kemudian kita akan membuka Mi Flash-nya. Setelah Mi Flash tool terbuka, kita paste. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke Device Manager untuk mengetahui apakah nantinya ketika kita melakukan test point pada Redmi Note 7 Lavender ini bisa berhasil atau tidak test pointnya ya. Jadi pastikan agan-agan sudah install driver Qualcomm. Terkait bagaimana cara install driver Qualcomm baik di Windows 7 ataupun di Windows 10, ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Bagi agan-agan yang belum install driver Qualcomm bisa mengikuti tutorialnya yang ada di deskripsi video di bawah ya. Selanjutnya kita akan melakukan test point. Test point pada Note 7 Lavender adalah menghubungkan dua titik tertentu. Nah, untuk dua titik ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Bagi agan-agan yang belum tahu bisa klik link yang ada di deskripsi video di bawah atau bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ya. Selanjutnya ini sudah terbaca COM 9008. Sekali lagi kita copy path firmware-nya, kita paste di Mi Flash, kemudian klik refresh. Selanjutnya kita klik flash. Kita tunggu saja proses flashing Note 7 Lavender, kurang lebih memakan waktu sekitar 10-15 menit tergantung dengan kecepatan PC kita. Semakin bagus spek PC yang kita gunakan, secara otomatis semakin cepat pula proses flashingnya ya. Kemudian perlu diketahui laju video ini sudah saya percepat ya. Jadi kalau nanti seandainya kok ini lebih cepat, saya coba flashing kok sangat lama, jangan kaget karena laju video ini sudah saya percepat. Jadi di sini sekarang kita
tugasnya hanya menunggu dan mengamati seandainya nanti ada error, pesan errornya itu apa seandainya ada. Makanya tetap kita fokus ke layar monitor, apakah nanti ada error. Kalau errornya itu apa, tulisannya apa, warningnya itu apa, nanti akan ketahuan dari error tersebut tindakannya kita akan apa. Itu kalau saya melakukan atau flashing HP Xiaomi yang boot loop. Sekarang kita tunggu saja sambil ngopi juga boleh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Nah, sekarang proses flashing telah selesai. Di sana ada keterangan flash done, dan dari proses flashing tadi secara otomatis tidak ada pesan errornya sama sekali ya. Namun ketika flashing sukses seperti ini, kita harus perlu cek dulu HP-nya apakah sukses. Artinya sukses tidak jadi boot loop ya. Kalau artinya kalau seandainya boot loop ya berarti sama aja. Artinya sama aja adalah proses flashing yang sukses, tidak harus HP-nya juga sukses. Sekarang kita coba dulu pasang fleksibel baterainya, kemudian selanjutnya kita tekan dan tahan tombol power. Kayaknya nggak bakalan nyala karena baterainya low. Sekarang kita coba cas ya, kita coba cas, lalu kita cek atau kita lihat pada kondisi HP-nya apa yang akan terjadi. Apakah ada perubahan setelah kita melakukan flashing? Ya, ternyata ada perubahan. Indikator baterai sudah muncul, berbeda dengan tadi ketika kita melakukan cas, dia hanya stuck di logo Redmi saja, tidak ada indikator baterai seperti ini. Jadi ini kok saya optimis HP-nya akan dan artinya akan sukses. Tapi ya untuk pastinya nanti kita cek atau nanti kita lihat sambil kita lihat dulu di sini. Baterainya sekarang berapa? 2% ya. Kita akan tunggu 30 menit lagi kurang lebih sampai baterainya terisi dan mampu untuk apa ya? Intinya nek duwiripne iki malah urip ngono kuwi lho. Nah, ini sekarang sudah 30 menit ya. Sudah 30 menit dia sudah isi berapa persen ini? Baterainya sudah isi 44% ya. Kita cabut aja. Sekarang kita coba nyalakan HP-nya dengan menekan dan menahan tombol power tentunya sampai HP Redmi Note 7 Lavender ini muncul logo Redmi ya.
Setelah muncul logo Redmi, apa yang akan terjadi? Kita saksikan bersama-sama apakah akan ada perubahan atau hanya stuck di logo Redmi seperti ini. 1, 2, 3. Wah, ternyata alhamdulillah ada Redmi Note 7 by Xiaomi Android ya. Nah, ini apa namanya? Ada kabar baik bahasanya apa ya? Ada indikasi HP ini akan, dan artinya flash sukses juga hasilnya juga sukses, karena flash sukses ini belum tentu hasilnya juga sukses. Kita tunggu saja dulu. Proses loading seperti ini kurang lebih memakan sekitar waktu 15 menit, namun seperti biasa untuk laju video atau apa namanya sudah saya percepat, atau ada bagian-bagian video yang memang sengaja saya potong untuk mempersingkat waktu saja. Kurang lebih makan waktu 10-15 menit. Kalau seandainya lebih dari itu, misalnya 1 jam kok masih stuck atau loading di Android seperti ini, nah ini juga tanda tanya ya. Nah, ini sekarang sudah masuk ke welcome screen. Welcome screen berapa ini? MIUI 11 ya. Berarti ini berarti benar apa yang dikatakan user bahwa HP-nya itu bootloop setelah di hard reset ya. Alasan di hard reset karena terkunci akun Mi. Berarti ini sudah sinkron dengan keterangan user bahwa bootloop-nya ini karena di hard reset. Saya juga bingung. Hanya di hard reset kok bingung. Hanya di hard reset kok bootloop. Apakah dia hard resetnya itu gimana? Saya juga nggak tahu ya. Tapi it's okay lah, sekarang HP-nya sudah kembali normal. Hanya saja ini terkunci dengan akun Mi. Nanti kita akan bahas masalah akun Mi ya. Kalau memang ini TAM ya pakai file apa, kalau ini bukan TAM ya harus bagaimana, ini akan kita bahas selanjutnya. Udah saya bahas. Lupa. TAM itu harus pakai, bukan harus nih, ada file clean-nya. Kalau distributor itu pakai custom ROM seperti itu ya. Jadi intinya kesimpulan dari video ini adalah ketika HP itu bootloop dan sudah kita eksekusi tapi tetap tidak ada perubahan sama sekali, kita mencoba pakai file yang lain. Kalau di dalam file Xiaomi itu kan ada global version, ada China version, kita coba pakai yang China yang terbaru. Kalau masih sama, kita coba pakai apa? Coba pakai file backupan dari Note 7 Lavender yang normal. Firmware backupan dari Note 7 yang normal ya. Bisa backup pakai Miracle Box, bisa backup pakai UV Box. Nah, kalau masih sama bootloop, kita coba hapus semua partisinya ya. Bisa pakai Miracle, bisa pakai UV Box. Nah, saya kira untuk masalah backup, masalah hapus partisi ini sepertinya yang mumpuni ini adalah box ya, seperti UV Box, kemudian Miracle atau MRT. Kalau MRT saya nggak punya terus terang. Oke, saya kira cukup sekian masalah HP bootloop. Kita bertemu lagi dengan seri-seri HP bootloop yang berbeda yang akan kita bahas pada next video kalau memang ada kasus yang berbeda. Saya kira cukup sekian, sampai jumpa, selamat pagi.